Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan puasa. Hari ini memasuki puasa ke-10, insya Allah besok ke-11. Sejak kecil saya selalu diberi informasi atau diberi ilmu terkait dengan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Jadi 10 hari pertama itu Allah menurunkan rahmat, 10 hari yang kedua Allah menurunkan maghfirah, dan 10 hari ketiga Allah menjanjikan untuk menjauhkan dari api neraka atau membebaskan orang tersebut dari api neraka. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi kita tidak melihat itunya. Kami melihat dari perspektif spiritnya. Ada logika yang berbenturan. Maksudnya begini. Jadi ada yang membantah dengan benturan logika bahwasanya jika 10 hari terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka, maka kita puasa 10 hari terakhir saja. Gitu. Kemudian ada yang memaknai bahwasanya selama 30 hari itu rahmat, maghfirah, dan dijauhkan dari api neraka itu setiap hari datang. Terus bagaimana pola yang sebenarnya? Atau bagaimana pola menurut tim Raja Wali? Jadi begini, saudaraku. Rahmat itu dari aspek spirit itu dimaknai sebagai lisan. Jadi rahmat itu kepedulian, tapi dari sisi lisan. Kemudian maghfirah atau ampunan Allah itu tembakan spiritnya adalah kebersihan atau kesucian hati. Kemudian yang terakhir dibebaskan dibebaskan dari api neraka itu terkait dengan perbuatan yang lurus. Maka kemudian begini, kita membangun sebuah analogi dulu supaya lebih sederhana cara memahaminya. Jika kita mengikuti sesuatu diklat selama umpamanya 10 hari, 3 hari pertama teori, 3 hari berikutnya adalah praktek, kemudian sisanya atau 4 harinya itu adalah ujian. Penyerapan informasi terkait ilmu teori pada diklat itu, kemampuan berpraktek pada saat diklat itu, dan kemampuan untuk menyelesaikan ujian atau post test pada saat diklat itu mutlak penting. Jadi tidak bisa hanya pada saat ujian tapi teorinya tidak memahami, tidak bisa hanya sebatas praktek teori tidak memahami, tidak bisa hanya teori praktek tidak memahami. Jadi tidak bisa hanya tiba-tiba ujian dapat tapi teori dan praktek tidak paham. Jadi sebenarnya teori, praktek, dan ujian ini haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh. Teorinya memang paham, prakteknya bisa, dan ketika ujian berhasil dengan nilai terbaik. Jadi itu sangat penting ketika diklat itu memahami, mempraktekkan, dan ujian itu harus memiliki nilai yang tinggi. Kemudian mendapatkanlah sertifikat dengan nilai grade A umpamanya. Selesai diklat. Kemudian pertanyaannya, apakah selesai di situ? Jawabannya tidak. Jadi nilai yang sesungguhnya adalah apa yang ada di diklat itu
bisa diaplikasikan setelah diklat. Nah, rahmat, maghfirah dan dibebaskan dari api neraka itu bukanlah bagian yang terpisah. Lalu kemudian kenapa diturunkan secara bertahap? Itu untuk menjadi ujian bagi manusia. Jadi tahapan supaya kita bisa memahami secara sederhana gitu. Jadi dipisah seperti itu. Namun pada prinsipnya adalah ketulusan atau kebersihan kesucian hati sebagai bentuk maghfirah dari Allah. Kemudian rahmat dalam kepedulian dalam bentuk lisan sebagai bentuk rahmat dari Allah. Dan perilaku atau perbuatan yang tidak melanggar hukum-hukum Allah sebagai bentuk jaminan atau garansi pembebasan dari api neraka. Pada saat puasa itu harus lulus tiga-tiganya. Artinya apa? Pada saat puasa syarat dan rukun harus selesai. Puasanya harus selesai. Diklatnya itu harus selesai. Tetapi tidak berhenti pada saat Idul Fitri atau pada saat Lebaran. Karena apa? Karena hidupnya kan tidak selesai di situ. Kalau yang masih punya hidup, masih bisa hidup. Syawal itu kan artinya peningkatan. Ketika sudah diberikan peluang untuk perbaikan lisan, ketika sudah diberikan, disucikan hatinya, dan ketika sudah diarahkan perbuatannya ke hal-hal yang lebih baik, maka pada bulan Syawal itu harusnya hati, lisan, dan perbuatan itu mengalami upgrade atau peningkatan. Inilah yang jadi jawaban dari pertanyaan, apakah setiap orang kembali kepada fitrinya atau Idul Fitri? Atau dari pertanyaan, kenapa puasa tidak berefek terhadap perilaku seseorang? Jadi fitrinya itu sebenarnya adalah pasca puasanya itu. Apakah di bulan Syawal nyolong lagi? Apakah di bulan Dzulqa'dah korupsi lagi? Apakah di bulan Dzulhijjah maling lagi? Jadi konsep rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka merupakan garansi mutlak, tetapi momentumnya bukan pada saat puasa saja gitu. Saat puasa harus selesai, tetapi pada prinsipnya itu berlaku sepanjang waktu. Tidak bisa ketika sudah puasa selesai sesuai dengan syarat rukun pada momentum Lebaran seperti orang keluar dari penjara, bebas lagi gitu. Jika seperti itu, memang benar kewajiban dia sebagai mukmin untuk berpuasa selesai. Gugur, maksudnya kewajibannya gugur. Tetapi esensi atau manfaat dari diklat yang tadi itu tidak ada nol. Artinya apa? Ketika mencapai Lebaran atau Idul Fitri, sebenarnya dia kembali ke awal puasa. Tidak ada manfaat. Jadi puasa itu tidak memberikan manfaat kepada dirinya, karena ternyata rahmat, maghfirah, dan ampunan tidak dimanfaatkan untuk pasca Lebaran atau pasca puasa itu. Ini sebenarnya sama dengan sholat. Sholat mencegah dari keji dan munkar. Kenapa banyak sholat, banyak yang munkar? Kenapa yang sholat masih korupsi? Kenapa yang sholat masih berbuat maksiat? Karena itu. Jadi puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Kewajibannya gugur. Nilainya ya tidak tahu, itu urusan Allah. Nah, maka ini masih ada momentum kurang lebih 20 hari. Kita manfaatkan ini untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Karena dalam momentum puasa ini Allah memang, kalau dalam bahasa tokoh-tokoh agama, mengguyur dengan bonus dan sebagainya sebagai momentum untuk
ya seperti diklat yang tadi lah, dijamin segalanya. Ini momentumnya tepat untuk kita mengupgrade diri, untuk kita mengupgrade hati, lisan dan perbuatan yang akan dijadikan bekal pada saat setelah atau pasca puasa. Yang penting itu puasanya tuntas, setelah puasanya naik kelas gitu. Jangan sampai turun lagi. Pembebasan dari api neraka maknanya bukanlah orang yang selesai puasa dijamin lepas dari api neraka. Belum tentu. Tapi yang dijamin atau lepas dari api neraka adalah orang yang perilakunya sepanjang hayatnya itu ada dalam ridho Allah. Hati, lisan dan perbuatan, rahmat, magfirah dan dijauhkan dari api neraka itu, lisan, hati, lisan dan perbuatan itu sepanjang waktu. Demikian terkait puasa 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.